Dani ini ada perubahan yang ekstrim karena dia tujuannya mau merubah identitas kan. Akhirnya muncul ide merubah gaya rambut sampai warna rambut gitu. Ya lumayan deg-degan karena ini pertama kali ngeganti se ekstrim itu, dan pas udah jadi rambutnya dan pakai bajunya ternyata ya emang ini Dani gitu, dan emang jelas semua tujuannya itu bukan cuma pengen gue mau keren-kerenan, enggak, justru tapi Jordi, maksudnya gue merubah gaya rambut emang tujuannya karena Dani gitu. Dani yang ingin merubah semuanya, ingin memulai semuanya dari awal, niatnya nggak ada keren-kerenan gitu. Jadi pas udah lihat hasilnya ya komentar teman-teman kayak lu kuli banget, lu jamet banget segala macam, ya itu tujuannya Dani, pengen nggak dikenalin sebagai Dani kan, itu adalah Dani yang menjadi Reno. Kalau sendiri melihatnya kayak gitu juga nggak? Jujur ya. Ada arti sendiri nggak? Keputusan makeup yang Mas Adri mau gitu, rada pucat, terus memang warnanya, rambutnya kayak gitu, kayak oh ya cukup alay dan tapi keren, in a good way gitu. Ada arti sendiri nggak warna merah gitu? Ada arti sendiri gitu warna merah gitu kan? Nggak ada sih. Oh kan, biasa. Silakan. Sebetulnya penggantian rambut karakter Ray itu karena ada tujuan dia untuk pengen berubah, dia pengen coba cari kerjaan, dan di sana dia merasa penampilan sebelumnya itu kurang layak, dan mungkin ketika dia lebih rapi dia akan dapat pekerjaan lebih mudah. Lutetia sama Jerome kan udah beberapa kali nih syuting 14 juta miliar triliun syuting di Korea. Mungkin ada hal yang berkesan nggak syuting selama ini di Korea, dan selain mungkin belajar bahasa Koreanya gitu. Mungkin dari makanannya atau mungkin sempat travelingnya atau gimana? Ya maksudnya gini aja sih, simpel kalau aku kerja sama Lutetia, ketika kita kalau jalan-jalan ke luar negeri kita ngomong jalan-jalan kan lebih seru kalau kita jalan-jalan sama orang yang kita kenal, sama halnya kalau kerja mau take ke luar udah kerja dengan orang yang aku kenal, menurut aku lebih ada support sistemnya. Kerja sama Jerome juga rasanya kayak karena udah teman lama ya, jadi kayak otomatis aja, dan kita punya kebiasaan kalau misalnya hampir sehari sebelum kita take atau mendekati hari H kita bahas itu, diskusi kita akan take adegan apa, ntar janjian improvnya mau seperti apa, background story seperti apa, jadi kayak emang udah janjian aja dari dulu, dan emang cincai apa sama Jerome kayak Cincau. Kak Jordi, kan ada adegan kakak yang ditampar sama Kak Putri Marino, itu gimana saat syuting itu beneran atau retake-nya berapa kali atau ada sakit beneran apa gimana? Itu salah satu scene yang memorable karena banyak ornamen-ornamen yang kita temukan justru di set. Waktu reading kita cuman ya emosi aja, ternyata pas di set ada sedikit garnish tamparan dan ciuman apa segala macam, itu tercipta di onset, dan yaitu the magic of chemistry gitu, kayak wow. Ya maksudnya itu sangat berkesan lah gitu. Akhirnya beradu acting sama Putri Marino dengan level kedalaman emosi yang lebih dalam lagi, dan sama Mas Adri lagi. Kak Jordi, soalnya ada yang mau nanya Kak, sebelah sini Kak. Hai. Aku mau nanya kalau misalnya semuanya bisa ngomong sama karakter kalian pengen Oh, menarik. Ya, kalau aku mungkin akan bilang sama Ray yang sabar. Kalau aku karena aku takut sama Fanya, jadi aku nggak ngomong apa-apa, paling kayak missing mbak. Kalau aku coba yuk ke psikolog. Udah nggak mahal kok psikolog sekarang gitu. Karena kalau nggak kesana, cycle-nya akan terus terjadi gitu. Kalau gue, Anto tetap jadi orang yang baik dan berguna ya. Belajar ayam. 3 menit lagi ya, lu pertanyaan lagi. Kalau dari para cast sendiri pernah ngalamin di ghosting nggak sih kalian? Ghosting. Nggak pernah. Jordi nggak pernah ya ghosting. Ghosting. Sering ghosting deh. Ghosting. Malas effort. Yang sini nggak ada yang mau tanya. Ya sebelah sana ada yang mau nanya satu lagi? Ya. Masih pelajaran apa yang bisa didapat dalam film Sapai Juta yang sama Sial? Pelajaran. Ya, satu mungkin dari Mas Adri. Pelajaran perjalanan cinta mungkin ya. Jadi semua orang pernah ngalamin perpisahan, semua orang pernah ngalamin Pelajaran sih. itu dulu lebih banyak kasih sebagai yang menjadi teman untuk film ini, jadi
jawabannya. Ya, yang namanya perjalanan hidup dan asmara pasti ada naik turunnya. Bagaimana kita menyikapi dan memaknainya aja. Kalau dari aku berdamai sama masa lalu dan jangan salahkan apa-apa ke orang lain gitu. Coba lihat ke diri sendiri dan lakukan itu semua buat diri sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Sama aku juga perjalanan cinta mungkin kita fokus sama pasangan kita aja, tapi ujung-ujungnya yang megang kendali kan kita juga. Yang kalau bisa ada toxic relationship cycle itu yang bisa memutus rantainya ya cuma kita. Di film ini banyak pelajarannya, salah satunya tidak semua orang itu patut untuk diperjuangkan. Banget kakak ya. Bukan hal yang relate kan Jerome ngomong begitu. Lihat film. Badus? Pelajarannya kalau buat aku finding your own home again. Sama ada satu lagi pelajaran bahasa Korea sih. Iya, iya. Nggak tahu gitu. Cukup kalau gitu terima Terima kasih banyak teman-teman.